Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang penggunaan Inkscape sebagai editor gambar ya. Baik, sebagai contoh untuk yang pertama ini saya akan membahas tentang panning and zooming. Jadi bagaimana kita melihat objek yang kita butuhkan secara detail. Jadi untuk menzoom dan mempanning objek-objek di sini, kita bisa menggunakan fitur zoom ya. Fitur zoom itu shortcutnya Z, atau kalau di menu bar sebelah kiri ini kita pilih saja yang zoom ya. Kalau tidak muncul pada menu bar, kita bisa mengklik tanda panah kecil ini, lalu kita klik zoom, lalu tandanya berubah menjadi zoom. Lalu di sini juga ada menu-menu zoom yang bisa kita gunakan. Misalnya kita ingin fokus ke gambar rumah ini ya, jadi kita arahkan kursor kita lalu kita klik saja seperti ini, dia akan membesar. Kalau untuk shortcutnya itu bisa kita menggunakan Z itu untuk zoom in. Kalau zoom out kita tinggal menahan tombol shift sehingga icon zoomnya berubah menjadi tanda minus ya, lalu kita klik seperti ini. Oke. Kalau untuk melihat secara keseluruhan, secara fit to window, kita bisa menggunakan tombol yang di sini ya, zoom fit to page window. Jadi kita klik ini, atau kita pakai shortcut angka 5, kita tekan 5 seperti ini. Jadi akan balik ke tampilan awal di mana gambarnya fit to window ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan menu drag. Misalkan kita ingin fokus pada titik ini ya, titik gambar node ini, kita klik di bagian sini lalu kita drag seperti ini. Dengan catatan tombol zoomnya masih aktif ya, icon zoomnya masih aktif. Kalau mau kita perkecil lagi, sama caranya kita tekan shift lalu kita drag seperti ini, dia akan mengecil. Oke, seperti itu. Misalkan kita mau fokus ke titik ini, kita tinggal klik drag dan selesai seperti ini ya. Jadi kita langsung fokus ke suatu titik yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kalau kita ingin menggeser-geser dengan mudah ya, tanpa menggunakan scroll bar yang di samping dan di bawah ini, kita bisa menggunakan tombol spasi ya. Tombol spasi dengan catatan kita kembali dulu ke icon selectnya harus aktif. Jadi kita tekan S atau kita pilih yang di pojok kanan kiri ini, pastikan tombol S nya aktif, lalu kita tekan spasi kita tahan, kita bisa menggeser-geser lembar kerja kita ya. Jadi ini saya sambil menekan spasi, saya bisa menggeser-geser lembar kerja kita. Oke. Kalau ingin zoom lagi, jangan lupa tekan Z, lalu kita fokuskan ke objek yang ingin kita lihat secara detail. Baik, itu adalah fitur zoom and pan di Inkscape. Selanjutnya yang kedua yang berguna, bisa kita manfaatkan untuk mengorganisasi gambar-gambar kita nantinya, kita bisa menggunakan fitur layer. Jadi pada menu layer di atas ini kita klik layer ya. Kita klik layer, nanti akan muncul layer yang aktif. Di sini layer yang aktif bernama source ya. Saya beri nama source, lalu misalkan saya ingin membuat layer per layer. Oke, jadi kita tambahkan dulu, misalkan ini saya tambahkan layer yang kedua ada awan, add, lalu yang ketiga adalah daun, add, lalu yang keempat adalah nada, add, lalu yang terakhir ini akan saya beri nama rumah ya. Klik kanan, rename layer, rumah. Lalu rumah akan saya letakkan paling atas. Dengan kita bisa menggeser urutan layernya, lapisannya, dengan menggunakan tombol yang di bawah ini ya. Ini ada
raise the current layer to the top, jadi ini paling atas. Jadi setelah kita tekan tadi, rumahnya, layer rumah ini akan menjadi posisinya di paling atas. Nah, layer ini gunanya buat apa? Jadi layer ini berfungsi untuk jika kita ingin fokus kepada suatu gambar yang rumit ya, kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan layer. Baik, setelah kita tentukan tadi ya, setelah kita tentukan nama-nama layernya, kita bisa memindahkan objek per objek sesuai dengan nama layer yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan kita akan memindahkan awan ini, klik kanan, kita akan pindahkan ke layer awan ya. Kita pilih, kita klik kanan lalu kita pilih move to layer awan, move. Lalu yang daun kita klik kanan, kita move to layer daun. Dan gambar nada ini kita pindahkan juga ke gambar nada. Jadi kalau kita nonaktifkan tanda matanya ini, maka awan, daun, dan nada itu tidak akan terlihat seperti ini ya. Oke, nada hilang, daun tidak terlihat, awan tidak terlihat. Jadi yang aktif hanya layer rumah saja di sini. Jadi itu fungsinya layer ya. Jadi layer ini berfungsi untuk kita bisa fokus pada suatu objek tertentu yang akan kita edit nantinya. Saya aktifkan kembali. Kemudian layer juga ini bisa kita rubah posisinya. Saya contohkan, di sini paling atas adalah layer rumah. Ya, layer rumah. Jika awan saya letakkan posisinya di rumah ya, jadi posisinya pasti akan di bawah rumah karena posisi awan adalah letaknya di bawah layer rumah. Begitupun daun. Kalau daun saya letakkan di sini, maka letaknya akan di antara rumah dan awan ya. Karena daun sesuai layer sebelah kanan ini letaknya di antara rumah dan awan. Awan lebih atas posisinya. Sama juga dengan nada seperti itu. Jadi itulah fungsinya layer ya. Bisa mempermudah kita untuk tetap fokus pada satu objek yang akan kita edit.